Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Pertiwi, NIM D10111181031. Mata kuliah Manajemen Risiko Proyek dengan dosen pengajar Ibu Riani Pratiwi STMT. Di sini saya akan menjelaskan hasil webinar yang berjudul Risk Management pada Kontrak Konstruksi Infrastruktur. Pengertian dari risk management adalah risk management atau manajemen risiko terdiri dari serangkaian proses yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan dan untuk menetapkan ketindakan apa jika ada yang dapat diambil untuk mengurangi atau menghilangkannya. Selanjutnya, kenapa risk management dan risk culture itu sangat penting? Di sini saya akan menjelaskan mengapa itu sangat penting. Pentingnya risk management dan ini bertujuan untuk mengurangi sengketa atau memaksimalkan kinerja operasional dan finansial di sebuah perusahaan, sekaligus mengurangi risiko finansial dan legal. Sedangkan risk culture adalah suatu budaya perusahaan yang dalam segala keputusan maupun pelaksanaannya selalu mempertimbangkan berbagai faktor risiko dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Selanjutnya yaitu langkah fundamental risk management. Yang pertama yaitu identifikasi risiko. Yang kedua, menilai sedini mungkin impact dari risiko tersebut. Yang ketiga yaitu kita harus memprioritaskan risiko mana yang akan kita tanggulangi terlebih dahulu. Dan terakhir, kita menentukan cara menanggulangi risiko tersebut sehingga kita mendapatkan solusi yang terbaik untuk mengatasi risiko tersebut. Langkah untuk mengurangi risiko. Yang pertama yaitu avoidance atau dihindari, yang kedua transfer, yang ketiga limitation atau dibatasi, dan yang terakhir yaitu escape atau diterima dengan risiko kecil. Selanjutnya yaitu risiko perusahaan. Yang pertama yaitu risiko bisnis, yang kedua risiko keuangan, yang ketiga risiko pasar, yang keempat risiko reputasi, yang kelima risiko operasional, dan terakhir yaitu risiko hukum. Jenis-jenis risiko hukum antara lain yang pertama risiko peraturan, yang kedua risiko tuntutan hukum, yang ketiga risiko penggelapan, yang keempat risiko perjanjian, yang kelima risiko perizinan, yang keenam risiko prestasi, dan yang terakhir yaitu risiko kepailitan. Yang pertama yaitu risiko peraturan. Risiko peraturan di sini meliputi perubahan peraturan, ketidakpastian yang tumpang tindih, benturan hukum, dan interpretasi. Selanjutnya yaitu risiko tuntutan hukum. Risiko di sini meliputi gugatan atau sengketa hukum seperti perdata, pidana, kepailitan, dan arbitrase. Selanjutnya ada risiko kontrak, isi perjanjian lemah seperti syarat sah, tempat sengketa, klausa hak dan kewajiban, dan pilihan hukum yang berlaku. Risiko perizinan yaitu keberlakuan perizinan. Pertama, demi hukum batal, yang kedua tumpang tindih, yang ketiga dibekukan atau ditunda, dan terakhir yaitu digugat pihak lain. Selanjutnya yaitu risiko prestasi. Pelanggaran ketentuan default. Yang pertama, default keuangan, yang kedua default transaksi, yang ketiga default komitmen, dan yang terakhir yaitu default negatif covenant. Dan yang terakhir yaitu risiko pailit. Risiko pailit ini yaitu gugatan pailit. Yang pertama, utang jatuh tempo, yang kedua kelanjutan usaha terganggu, yang ketiga kerugian perusahaan, yang terakhir yaitu kegagalan PKPU. Dan selanjutnya yaitu project life cycle, studi kelayakan, inisiasi proyek, pengadaan, dan operasi dan pemeliharaan. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.